Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1051. Luar biasa. Gadis kecil dan anak laki-laki itu tercengang. Meskipun orang tua mereka telah meninggal dunia, mereka telah mempelajari beberapa teknik kultivasi kasar dari seorang senior. Di mata mereka, para tetua desa bagaikan dewa. Namun, setelah bertemu satu sama lain hari ini, mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kata abadi. Hanya orang-orang seperti Xiao Chen, yang dapat mengusir awan gelap dan meredakan murka surga dengan lambaian tangannya, yang dapat disebut dewa. Tuhan, terimalah penghormatanku. Anak laki-laki kecil itu berlutut dan membungkuk kepada Xiao Chen, lalu menarik gadis kecil itu dan berkata, Yi, tunduklah kepada para dewa. Gadis kecil itu pun bereaksi dan menirukan kakaknya, berlutut dan bersujud sambil berkata, Yi memberi salam kepada yang abadi. Pada zaman dahulu, karena dunia peri belum lahir, kata dewa merupakan gelar yang sangat sakral di antara orang-orang. Melihat kakak beradik itu bersikap begitu sopan, Xiao Chen bertanya, siapa nama kalian, dan mengapa kalian datang ke tempat terpencil ini? Namaku Xiao An, dan ini adikku, Yi. Kata anak laki-laki itu. Orang tua kami sudah tiada sejak kami bisa mengingatnya. Untuk bertahan hidup, kami biasanya keluar untuk mencari makanan. Biasanya, monster tidak muncul di sini, tapi hari ini, entah kenapa, seekor kadal besar berlari menghampiri. Meskipun anak laki-laki itu masih muda, dia sangat bijaksana, cerdas, dan pandai berbicara, tidak jauh berbeda dengan orang dewasa normal. Xiao An, apa kau tidak punya nama spesifik? Tanya Xiao Chen lagi. Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang memberiku nama. Semua orang di desa hanya memanggilku Xiao An. Aku menamai adikku karena kami berdua tidak mungkin dipanggil Xiao An. Apakah kalian sendirian dan tak berdaya? Xiao Chen berpikir sejenak dan bertanya, Xiao An, Yi, maukah kalian belajar ilmu abadi dariku? Mempelajari seni keabadian. Xiao An terkejut mendengarnya, lalu berkata dengan gembira, abadi, aku siap. Tak lama kemudian, ia pun bereaksi cepat dan membungkuk beberapa kali sambil berkata, Guru, mohon terimalah penghormatan muridku. Xiao Chen tersenyum ketika melihat ini, lalu bertanya kepada gadis kecil itu, Yi, bagaimana denganmu? Yi, kemarilah dan temui tuan. Desak Xiao An. Yi menyapa guru. Gadis kecil itu juga tampak sangat gembira. Baiklah, Xiao An, aku akan memberimu nama. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil An Shaotang. Sedangkan Yi, dia sudah punya nama, jadi aku tidak perlu memilihnya. Terima kasih, guru. Xiao An ingat nama itu. Pada titik ini, sekelompok misterius muncul di Gunung Seinen di benua timur dunia manusia. Xiao Chen membangun sebuah gua di Gunung Sengan. An Shaotang dan An Yi sesekali kembali ke desa untuk berjalan-jalan, tetapi sebagian besar waktu mereka tinggal di dalam gua, berlatih di bawah bimbingan Xiao Chen. Xiao Chen bertekad untuk mengembangkan bakat-bakat adik-adiknya. Karena ia tidak punya kegiatan rutin, ia pun mengerahkan seluruh tenaganya dan mengajari mereka semua yang ia ketahui. Dengan bimbingan guru-guru terkenal, An Shaotang dan An Yi memiliki bakat dan pemahaman yang sangat baik, serta sangat pekerja keras dan tekun. Kemajuan keduanya tidak diragukan lagi pesat. Waktu berlalu cepat, tahun-tahun berlalu bagaikan pesawat ulang-alik. Waktu selalu berlalu sangat cepat bagi para praktisi. Tahun ke-4999 kalender Kaisar Manusia. Di Gunung Seinen, dua sosok dengan gerakan luar biasa bergerak melintasi hutan, sesekali menggunakan sihir untuk menyerang satu sama lain. Meskipun mereka berdua sengaja menekan sebagian besar kekuatan mereka, kekuatan dahsyat itu tetap membuat seluruh pegunungan berguncang. Entah itu semut, ular, serangga, atau binatang buas dan monster di pegunungan, mereka semua ketakutan, gemetar, dan merangkak di tanah. Dimanapun kedua lelaki itu lewat, semua makhluk hidup berusaha menghindari mereka. Jelaslah, kedua orang ini adalah penguasa Gunung Seinen, An Shaotang dan An Yi. 400 tahun telah berlalu, dan An Shaotang dan An Yi telah tumbuh dewasa. Namun, mereka mengikuti Xiao Chen untuk mencapai keabadian, dan sekarang tingkat kultivasi mereka telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Tentu saja, mereka tidak berubah menjadi pria atau wanita tua. An Shaotang terlihat berusia sekitar 21 atau 22 tahun. Ia tinggi dan tegap, dengan wajah tampan dan sedikit kesederhanaan. An Yi terlihat berusia sekitar 16 atau 17 tahun, bertubuh ramping, berpostur anggun, dan suka tertawa. Ia manis dan ceria, dan tampaknya selalu mempertahankan kepolosan dan kekanak-kanakannya, bagaikan bunga teratai yang muncul dari air, tak ternoda debu. Kak, jangan bikin masalah lagi. PR hari ini belum selesai. An Yi tiba-tiba berhenti dan berkata, tidak apa-apa. Guru tidak mewajibkan kita mengerjakan PR saat ini. Asal kita selesai hari ini, tidak apa-apa. Kata An Shaotang. Kurasa tepat waktu itu kebiasaan. Meskipun guru tidak punya persyaratan ketat, mungkin beliau sengaja menguji kita untuk melihat apakah kita bisa disiplin. Kata An Yi serius. Sepertinya masuk akal. Kata An Shaotang, guru telah bertapa selama 30 tahun. Aku ingin tahu kapan beliau bisa keluar. Ya, aku juga merindukan guru. An Yi mendesah. Shaotang, Yi, kembalilah, aku punya misi untuk kalian. Tiba-tiba terdengar suara yang tak asing dari puncak gunung, mengagetkan mereka berdua.
Menguasai. An Shaotang dan An Yiyi terkejut. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, sosok itu lenyap dalam sekejap dan terbang ke puncak gunung. Dalam sekejap, mereka berdua tiba di luar gua. Tuan, akhirnya Anda keluar dari pengasingan. Tanya An Yiyi dengan tidak sabar, apa misi Anda untuk kami? Apakah kami akan melawan monster? Selama lebih dari 400 tahun, setiap kali mereka mengalami kemajuan dalam kultivasi, Xiao Chen akan memberi mereka tugas apa saja, yang memungkinkan mereka berlatih dan merasakan medan pertempuran nyata antara hidup dan mati. Mereka telah melakukan segalanya, mulai dari hal kecil seperti menumpas bandit hingga hal besar seperti menyerbu wilayah kekuasaan iblis dan monster. Beberapa kali ia berhadapan dengan raja-raja klan iblis dan lolos dari kematian, bahkan hampir kehilangan nyawanya. Tetapi justru karena mereka telah bertarung antara hidup dan mati, kemajuan kultivasi mereka menjadi lebih cepat dan fondasi mereka menjadi lebih kokoh. Selama beberapa ratus tahun terakhir, kau telah belajar banyak. Sudah waktunya kau keluar sebagai master. Suara Xiao Chen terdengar dari dalam gua. Guru, apa maksudmu dengan menjadi murid? An Yiyi dan An Shaotang saling berpandangan, keduanya punya firasat buruk. Dunia manusia akan segera menghadapi bencana yang akan menghancurkan seluruh dunia. Aku ingin kau pergi ke kota Kaisar Manusia dan memberitahu Kaisar Manusia tentang berita ini agar beliau bisa bersiap lebih awal. Ah, bencana. Saudara An terkejut. Dunia manusia saat ini, yang dipimpin oleh Kaisar Manusia, makmur dan sejahtera. Iblis dan monster tak berani menyerang. Dunia ini sangat stabil. Bagaimana mungkin ada bencana? Namun karena rasa hormat dan kepercayaan mereka kepada Xiao Chen, mereka berdua tidak berani mempertanyakannya, dan hanya setuju, Tuan, kalau begitu kami akan segera berangkat untuk memberitahu Kaisar Manusia. Baiklah, aku menitipkan dua kekuatan padamu yang bisa menyelamatkanmu dari bahaya di saat-saat kritis. Tapi ingat, kekuatan ini hanya bisa digunakan 3 kali, dan akan hilang setelah 3 kali. Kau sendiri yang menanggungnya. Begitu dia selesai berbicara, dua sinar cahaya terbang keluar dari gua dan menembus tubuh An Yiyi dan An Shaotang. Terima kasih, Guru. Kata mereka dengan gembira. Baiklah, ayo berangkat. Selamat tinggal, Guru. An Shaotang dan An Yiyi tidak tinggal lebih lama, tetapi berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Setelah keduanya pergi, Xiao Chen, masih mengenakan jubah hitam, perlahan melangkah keluar gua, menatap langit, dan berbicara pada dirinya sendiri. Dewa leluhur alien, gerakan ini pasti akan membuatmu takjub. Bab 1052. Kecepatan terbang Xiao Chen sendiri tidak lebih lambat dari Silver Moon Shuttle, dan ia bahkan dapat menembus ruang angkasa, membuatnya mudah baginya untuk pergi kemana saja. Oleh karena itu, dia telah menyerahkan pesawat ulang-alik bulan perak ke An Shaotang. Kali ini, An Shaotang dan An Yiyi menaiki pesawat ulang-alik bulan perak ke kota Kaisar Manusia. Karena jaraknya sangat jauh, bahkan dengan pesawat ulang-alik Silver Moon, mereka masih terbang selama setengah tahun. Wah, banyak sekali orang di sini. Setelah tiba di kota Kaisar Manusia, keduanya langsung tertarik dengan kemakmuran kota Kaisar Manusia seperti anak desa yang memasuki kota. An Yiyi, khususnya, berseru berulang kali saat dia melihat deretan barang langka yang mempesona di jalan. An Shaotang tampak cukup tenang. Setelah berjalan-jalan sebentar dengan An Yiyi, ia berkata, Yiyi, ayo kita mulai bisnis dulu. Baiklah, kita tidak boleh melupakan apa yang Guru katakan. Kata An Yiyi dengan serius. Kaisar manusia seperti kaisar di zaman kuno, tinggal di istana dan disembah oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu, lokasi kaisar manusia mudah dikonfirmasi, tetapi bertemu dengan kaisar manusia tidaklah mudah. Ketika An Shaotang dan An Yiyi terbang ke istana, mereka ditemukan saat mereka tiba. Siapa yang berani menerobos masuk ke istana? Dalam sekejap, sekelompok penjaga dengan aura yang kuat mencegat kedua pria itu. Orang tua yang menjadi pemimpin salah satu kelompok itu mengeluarkan tekanan yang sangat hebat hingga memaksa kedua orang itu jatuh ke tanah. Sangat kuat. An Shaotang dan An Yiyi keduanya menatap lelaki tua itu dengan waspada, hati mereka bergetar. Orang tua ini tidak diragukan lagi adalah orang terkuat yang pernah mereka temui, dan dia mungkin bahkan lebih kuat dari Raja Iblis dan Setan itu. Lagi pula, Istana Kekaisaran adalah tempat tinggal Kaisar Manusia, dan orang-orang kuat yang bersembunyi di sini memang luar biasa. Siapa kamu? Orang tua itu awalnya mengira mereka diserang musuh, tetapi ketika dia melihat An Shaotang dan An Yiyi tampan dan muda, tekanan padanya berkurang banyak. An Shaotang tidak berani bertindak gegabah. Ia membungkuk kepada lelaki tua itu dan berkata, Senior, saya An Shaotang. Atas perintah guru saya punya masalah penting untuk dibicarakan dengan Kaisar Manusia. Siapa gurumu? Tanya orang tua itu. Ini. Kami tidak tahu nama gurunya, dan dia tidak pernah memberitahu kami. Jawab An Shaotang. Lelucon apa ini? Bagaimana mungkin seseorang di dunia ini bahkan tidak tahu nama majikannya? Seorang penjaga di dekatnya memarahi, kau jelas-jelas berbohong. Senior, mohon berbaik hati. Kami tidak berbohong. An Yiyi juga berkata, Kaisar itu bijaksana dan berkuasa. Beliau pasti akan membuat keputusan yang tepat. Mengapa tidak membiarkan kami melihatnya? Mendengar ini, lelaki tua itu menolak tanpa berpikir 2 kali. Tidak, bagaimana kau bisa dengan mudah bertemu Kaisar Manusia tanpa menceritakan masa lalumu?
Jika semua orang sepertimu, bagaimana mungkin ada aturan? Lagi pula, bagaimana jika kalian mata-mata yang dikirim musuh, berniat mencelakai kaisar manusia? Bukankah aku yang akan bertanggung jawab? Mengapa kamu berpikir begitu, senior? An Shaotang bertanya dengan cemas. An Yi semakin marah. Ia mendengus, memang benar mendengar tentang seseorang tidak sebaik bertemu langsung. Aku tidak percaya kaisar manusia yang bermartabat itu bersembunyi di rumahnya karena takut dibunuh. Kalian bahkan lebih konyol lagi. Kalian takut bertanggung jawab dan akan menolak siapapun yang membocorkan informasi. Bajingan, gadis kecil berambut kuning, apakah kau mencari kematian? Salah satu penjaga langsung menjadi marah dan menghunus pedangnya, ingin memberi An Yi pelajaran. Namun An Yi adalah orang yang cekatan dan tangkas, sosoknya melesat dalam sekejap, dan dia menggunakan kekuatan terampilnya secara diam-diam. Bang! Pisau itu kembali ke sarungnya tanpa terkendali, dan penjaga itu terlempar mundur beberapa langkah. Ini, para penjaga dipenuhi dengan keheranan. Jika An Yi ingin membunuhnya, dia mungkin sudah menjadi mayat. Gadis muda ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Kau benar-benar punya bakat tersembunyi. Mata lelaki tua itu berbinar saat melihat ini, dan nadanya berubah dingin. Tapi kalau kau mau bertindak gegabah di sini, kau masih terlalu naif. Begitu dia selesai berbicara, kultivasi lelaki tua itu diperlihatkan sepenuhnya, dan tekanan mengerikan yang melampaui Kaisar Abadi dan mencapai alam tertinggi Kaisar Agung meledak. Dalam sekejap, An Shaotang dan An Yi merasa seperti terjebak dalam rawa. Mereka tidak hanya tidak bisa bergerak, tetapi bahkan kesulitan bernapas. Lagi pula, mereka baru berlatih sebentar dan baru saja mencapai tingkat ke-12 Kaisar Abadi. Ada jurang pemisah yang tak terjembatani antara mereka dan Kaisar Puncak seperti orang tua itu. Senior, aku benar-benar mengikuti perintah guruku untuk membahas sesuatu dengan Kaisar Manusia. Jika kau terus menghalangiku tanpa alasan, jangan salahkan aku karena lancang. Kata An Shaotang, berusaha menekan rasa takutnya. Mendengar itu, lelaki tua itu mencibir dan berkata, berani sekali kau bersikap keras kepala seperti itu. Aku ingin melihat seberapa lancangnya kau. Kalau begitu aku minta maaf. An Shaotang bertekad bulat. Ia menyerap kekuatan yang ditinggalkan Xiao Chen di tubuhnya, mengumpulkannya di ujung pedang, dan mengubahnya menjadi pedang. Tidak ada gerakan atau nama, yang terlihat hanyalah pukulan yang sangat biasa, pedang yang sangat biasa. Tetapi pedang paling biasa sekalipun menghasilkan kekuatan yang tak tertandingi. Mendesis. Cahaya pedang merobek tekanan udara orang tua itu, tetapi cahaya pedang itu tidak mereda dan menyerang orang tua itu secara langsung. Apa? Orang tua itu ketakutan dan segera mundur, menggunakan Yuan Gongnya untuk mencoba menghalangi cahaya pedang, tetapi dia tetap tidak berdaya. Engah. Cahaya pedang langsung menembus tulang rusuk kiri lelaki tua itu dan mengeluarkan aliran darah. Berhenti. Pada saat ini, suara yang kuat dan agung datang dari istana. Kemudian sesosok hantu muncul dan segera mengucapkan mantra kepada lelaki tua itu untuk membantu menyembuhkan luka-lukanya. Butuh waktu lama bagi An Shaotang dan An Yi untuk menyadari dengan jelas bahwa orang yang datang adalah seorang pria parubaya bergaun panjang. Ia berwibawa dan tidak sengaja menunjukkan kekuatannya, tetapi sekali melihatnya saja sudah membuat orang-orang merasa kagum. Salam untuk Kaisar Manusia. Semua penjaga di sekitarnya memberi hormat dengan hormat. Tidak, terima kasih. Kata Kaisar Manusia, lalu bertanya kepada lelaki tua itu, Du Zong, bagaimana kabarmu? Aku masih bisa bertahan, terima kasih, Kaisar Manusia. Du Zong menghela napas, lalu tersenyum pahit, aku benar-benar mempermalukan diriku sendiri kali ini. Mendengar ini, Kaisar Manusia menoleh ke An Shaotang dan bertanya, kau ingin bertemu denganku? An Shaotang bereaksi dan segera meminta maaf, Junior An Shaotang, salam hormat untuk Kaisar Manusia. Saya sedang cemas dan tidak sengaja melukai Senior Du. Saya harap Senior Du memaafkan saya. Wah, kau memang punya kemampuan untuk menyakitiku, tak perlu minta maaf. Du Zong melihat bahwa An Shaotang benar-benar tidak punya niat buruk, dan sikapnya pun menjadi jauh lebih baik. Terima kasih atas pengertian Anda, Senior. Kata An Shaotang. Serangan pedang tadi bukan kekuatanmu sendiri, kan? Tanya Kaisar Manusia. Yah, itulah kekuatan yang guru tinggalkan untukku dan adikku untuk melindungi kami. Kata An Shaotang, dengan kekuatanku yang terbatas, aku jelas bukan tandingan Senior Du. Bocah, kau pandai sekali bicara. Du Zong tahu An Shaotang sedang mempertimbangkan perasaannya, dan ia merasa jauh lebih tenang setelah mendengarnya. Mendengar ini, Kaisar Manusia mengerutkan kening dan bertanya, siapa tuanmu? Sudah kubilang sebelumnya, kami tidak tahu nama guru kami, jadi kami tidak bisa menjawab. Kata An Shaotang. Baiklah. Kaisar Manusia berhenti memikirkan pertanyaan ini dan bertanya, lalu mengapa gurumu memintamu untuk datang kepadaku? An Shaotang dan An Yi bertukar pandang dan berkata, guru telah meminta kami untuk memperingatkan Kaisar Manusia bahwa bencana besar sedang mendekat. Ketika itu terjadi, seluruh dunia akan diliputi api penyucian. Kami harap Kaisar Manusia akan bersiap lebih awal. Bab 1053. Bencana di dunia manusia. Wah, ini masalah serius, jangan bicara omong kosong. Du Zong memperingatkan An Shaotang. Atas dasar prinsip, An Shaotang tidak rendah hati maupun sombong, dan berkata, guru berkata begitu. Saya hanya mengulangi apa yang beliau katakan.
Namun, guru sangat kuat. Beliau pasti tidak akan berbicara tanpa berpikir. Saya harap Kaisar Manusia segera sadar. Ya, tuanku pasti tidak akan berbohong kepadamu. Jika dia bilang sesuatu akan terjadi, itu pasti akan terjadi. Kata An Yi. Ini, Kaisar Manusia, bagaimana menurutmu? Du Zong menatap Kaisar Manusia dan berkata. Kaisar Manusia merenung sejenak dan mendesah, apa yang akan terjadi pada akhirnya akan terjadi. Tak bisa dihindari. Mendengar ini, Du Zong terkejut dan bertanya, Kaisar Manusia, kamu sudah tahu. Yah, aku memang punya firasat, tapi aku tidak menyangka akan datang secepat ini. Kata Kaisar Manusia dengan ekspresi serius. Bencana macam apa yang bisa mengubah dunia manusia menjadi neraka? Du Zong tak berani bercanda lagi dan sangat gugup. Ini bencana alam sekaligus bencana buatan manusia. Kaisar Manusia mendesah. Bencana ini pasti akan menyebabkan penderitaan besar bagi semua makhluk hidup. Hidupmu hancur. Mungkinkah para iblis dan monster sedang membuat gerakan besar? Tanya Du Zong. Du Zong, kau terlalu bermusuhan dengan iblis dan monster. Kaisar Manusia menggelengkan kepalanya. Iblis dan monster sebenarnya tidak berbeda dengan manusia. Kita semua makhluk hidup di dunia ini. Kali ini, bukan hanya umat manusia kita yang akan menderita, tetapi iblis dan monster juga tidak akan luput. Seserius itukah? Ekspresi Du Zong berubah-ubah, lalu dia bertanya, kalau begitu, haruskah kita bersatu dengan klan iblis dan klan monster? Tidak berguna. Kaisar Manusia menggelengkan kepalanya lagi, kekuatan kita terlalu lemah. Sekuat apapun kita bersatu, kita tidak akan pernah mampu menahan bencana ini. Ini. Bahkan Kaisar Manusia yang paling arogan sepanjang masa pun mengatakan ini, dan Du Zong samar-samar memahami tingkat bencana ini. Guru berkata bahwa terkadang, kita harus menyerah saat memang seharusnya. Akan lebih baik jika kita bisa mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, tetapi tidak perlu memaksakan diri saat kita tidak berdaya. Selama masih ada gunung hijau, tidak ada rasa takut kehabisan kayu bakar. Menjaga harapan adalah hal terpenting. Kata An Shaotang kepada Kaisar Manusia. Di sampingnya, An Yi menatap An Shaotang dengan bingung dan bertanya, kapan guru mengatakan ini? Kenapa aku tidak tahu? Guru diam-diam mengirimiku pesan. Kata An Shaotang. Tuan Bias. Kenapa kau tidak bisa memberitahuku? An Yi merasa tidak puas. Tentu saja karena aku, adikmu, lebih stabil. Meskipun kamu sudah tumbuh lebih tinggi, kamu masih saja picik. An Shaotang pamer. Cek. Kalau sampai terjadi perkelahian sungguhan, belum tentu siapa yang menang atau kalah. Kata An Yi dengan nada tidak setuju. Aku tidak sedang membicarakan siapa yang lebih kuat dalam hal kekuatan bertarung, aku sedang membicarakan siapa yang lebih stabil. Apa kau mengerti arti stabil? Tegas An Shaotang. Kaisar Manusia menganggap pertengkaran antara kedua saudara kandung itu lucu dan berkata, aku, Jiang, akan mengingat instruksi guru kalian. Terima kasih atas perjalanan kalian berdua. Jika kalian tidak keberatan, silakan tinggal beberapa hari lagi agar aku dapat memenuhi peranku sebagai tuan rumah yang baik. Kaisar Manusia, guru benar-benar menyuruhku untuk membiarkan Yi dan aku membantumu selama periode ini agar kau bisa mengatasi kesulitan. Kata An Shaotang, jadi kami mungkin tidak akan tinggal hanya beberapa hari. Kami harus terus mengganggumu. Mendengar ini, Kaisar Manusia sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, merupakan suatu kehormatan bagi saya, Jiang. Dengan bantuan dua pahlawan muda, saya dapat menghadapi kesulitan apapun dengan percaya diri. Tunggu. An Yi menyela, kakak, maksudmu kita tidak boleh kembali dan tinggal di sini selamanya. Ya, itulah yang diperintahkan guru. Kata An Shaotang dengan serius. Tidak, aku tidak setuju. Aku ingin kembali mencari tuanku. An Yi segera berhenti. Meskipun kota Kaisar Manusia sangat makmur dan dia suka berada di sana, itu hanyalah hal baru yang bersifat sementara. Jika dia harus memilih, dia lebih suka tinggal di Set Anshill dan bersama tuannya. An Shaotang meraih An Yi yang hendak terbang dan berkata tanpa daya, lihat, disinilah kau berada. Mengapa guru hanya menyampaikan pesan kepadaku dan tidak memberitahumu? Bukankah karena beliau takut kau akan bertindak gegabah? Tetapi, tidak ada tapi, bagaimana mungkin kita tidak mematuhi perintah guru? Haha, kedua pahlawan muda ini sungguh menarik. Ayo, bawa mereka ke halaman timur untuk beristirahat. Perintah Kaisar Manusia kepada para pengawal. Ya, seorang penjaga melangkah maju dan berkata dengan hormat kepada An Shaotang dan An Yi, silakan ikuti saya. Ayo pergi. Seorang Shaotang mendorong An Yi. An Yi sangat enggan, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Kuharap dengan bantuan mereka, kita benar-benar bisa melewati ini. Gumam Kaisar Manusia dalam hati. Kaisar Manusia, apakah kau menaruh harapanmu pada mereka berdua? Du Zong bertanya, apa yang bisa mereka ubah hanya dengan mereka berdua? Tentu saja aku tidak peduli pada mereka, tapi pada tuan mereka, yang tak terduga. Kaisar Manusia berkata dengan serius, An Shaotang telah mengendalikan kekuatan pedang itu seminimal mungkin agar tidak melukaimu. Kalau tidak, bukan hanya kau, tapi aku pun tak yakin bisa menahannya. Apa ini? Kamu bercanda? Du Zong tampak ketakutan dan tidak percaya. Kaisar Manusia adalah orang terkuat yang tak terbantahkan di dunia manusia.
Ia hampir sendirian membasmi iblis dan monster, menjadikan umat manusia penguasa dunia manusia. Namun kini, seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya tiba-tiba muncul, tidak hanya meramalkan akan terjadinya bencana besar di dunia manusia, tetapi juga membuat sang kaisar mengaku kalah. Tentu saja aku tidak bercanda. Kaisar manusia menggelengkan kepalanya. Meskipun aku berhasil menangkis pedang Ansao Tang, jangan lupa itu hanya sebagian dari kekuatan yang telah dipercayakan gurunya kepadanya. Kita tidak bisa membayangkan betapa hebatnya kultivasi gurunya. Jika ada orang sekuat itu di dunia, bagaimana mungkin dia tidak dikenal? Du Zong masih belum bisa menerimanya. Mungkin inilah jurus seorang guru. Kata kaisar manusia. Ansao Tang dan An Yi ada bersama kita. Jika mereka menghadapi bahaya, guru mereka pasti tidak akan tinggal diam. Dengan begitu, kita akan bisa menyaksikan jurusnya. Yah, itu masuk akal. Tapi kita tidak boleh lengah. Du Zong, sampaikan pesan ini kepada semuanya, mulailah bersiap untuk pertempuran. Perang ini pasti membutuhkan pengorbanan, jadi semua orang harus siap mental. Jernih. Dengan cara ini, Ansao Tang dan An Yi tetap berada di sisi kaisar manusia, membantunya melatih para prajurit dan membantunya dengan seluruh kekuatan mereka. Pada tahun 5003 kalender kaisar manusia, 4 tahun setelah Ansao Tang dan An Yi datang ke kota kaisar manusia. Guru. Langit yang cerah tiba-tiba berubah menjadi awan gelap, guntur menggelegar, dan tekanan yang mengerikan mengalir turun dari langit ke bumi. Tiba-tiba, seluruh dunia manusia diselimuti oleh penindasan yang tak terlukiskan, dan manusia, iblis, monster, bahkan burung dan binatang semuanya panik. Hehehe. Rencana pembersihan telah dimulai. Semut, apakah kalian siap menghadapi kiamat? Diiringi tawa mengejek, langit terbelah oleh kapak raksasa, dan beberapa sosok yang membawa penindasan yang kuat melompat masuk, turun ke dunia manusia untuk pertama kalinya. 7 Raja Surgawi, siapapun yang merebut kota kaisar manusia dan mengambil kepala kaisar manusia akan menjadi kaisar suci berikutnya. Bab 1054. Di kota kaisar manusia, semua orang dikejutkan oleh tekanan kuat dan terbang keluar. Tekanan seperti ini sungguh menakjubkan. Ekspresi Du Zong tidak yakin. Dia selalu memiliki secercah harapan, berharap bahwa Ansao Tang dan An Yi hanya berbicara omong kosong dan tidak akan terjadi bencana sama sekali. Namun, keberuntungan itu akhirnya sia-sia. Apa yang dimaksudkan untuk datang akan selalu datang. Bencana ini tidak dapat dihindari. Sang kaisar manusia tampak lebih hikmat daripada sebelumnya. Meskipun mereka telah mempersiapkan diri dengan matang selama 4 tahun, dalam menghadapi kekuasaan absolut, semua itu hanyalah janji-janji kosong. Pertempuran ini pasti akan menghasilkan banyak pengorbanan. Kaisar manusia, karena kau di sini, ayo kita bertarung sampai mati. Saat kita menghadapi penindasan iblis dan monster, pernahkah kita menyerah? Semangat para pengikut kaisar manusia di sekitar mereka begitu tinggi. Mereka tidak hanya tak kenal takut, tetapi juga menunjukkan keberanian yang tak kenal takut, baik dalam hidup maupun mati. Oh, sekumpulan semut, melompat kegirangan. Tiba-tiba, cahaya ilahi melesat keluar, begitu cepatnya sehingga tidak mungkin berkedip, dan begitu cepatnya sehingga orang-orang tidak dapat bereaksi. Engah, engah, engah. Dalam sekejap, puluhan orang kuat dengan level kultivasi kaisar abadi tertusuk cahaya, darah berceceran, dan mereka mati di tempat. Semuanya, hati-hati. Kaisar manusia memperingatkan mereka, memelototi para pendatang baru dengan amarah yang dingin. Kalian telah mengkhianati jalan surga, dan pada akhirnya kalian akan membayar harga atas perbuatan kalian. Menjauh dari jalan surga, sesosok bidah muncul di udara, raut wajahnya yang angkuh dipenuhi rasa dingin dan jijik. Jalan surga di duniamu seharusnya sedang terguncang di pojok saat ini. Bagaimana mungkin ia bisa menghentikan kita? Siapa kamu? Katakan namamu. Sang kaisar manusia menatap sosok sesat itu, hatinya merasa berat. Kekuatan orang ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidupku dan dia sudah pasti salah satu lawan terkuat. Akulah kaisar suci para dewa, Obero. Bidah yang kuat itu menunjuk ke arah kaisar manusia dan berkata, aku telah mendengar tentangmu dari dewa leluhur. Kaulah orang terkuat di dunia ini, kaisar manusia. Leluhur. Mendengar ini, sang kaisar manusia mengerutkan kening. Apakah ada seseorang yang lebih kuat dari orang-orang ini? Dewa leluhur adalah pendiri para dewa, dan semua kekuatan kami berasal dari dewa leluhur. Serendah hati dirimu, tentu saja kau takkan mampu mencapai level dewa leluhur. Kami cukup untuk menghancurkanmu. Nada bicara dan sikap Obero selalu arogan, seolah-olah ia sama sekali tidak menganggap serius kaisar manusia. Jangan meremehkanku. Du Zong berdiri di samping kaisar manusia, menunjuk Oberoi dengan marah dan berkata, apa tujuanmu menyerang dunia manusia? Invasi. Oberon mencibir. Biar ku koreksi. Seseorang sudah menjual duniamu kepada dewa leluhur. Sekarang dewa leluhur hanya menjalankan kekuasaannya seperti biasa. Bagaimana mungkin ada pembicaraan tentang invasi? Apa katamu? Du Zong memelototinya, apa yang kau jual? Tidak mengerti. Oberoi mengangkat bahu. Sederhananya, ini seperti transaksi tanah. Penjual menjualnya kepada pembeli, dan pembeli mendapatkan hak kepemilikan atas tanah tersebut. Jika ingin menanam produk baru di tanah tersebut, pertama-tama kita harus membersihkan gulma, menggemburkan tanah, memberi pupuk, dan sebagainya. Bukankah itu mudah dipahami? Omong kosong,
Omong kosong. Teriak Duzong dengan marah, kapan giliranmu untuk membeli dan menjual sesukamu di dunia ini? Mau bagaimana lagi? Sebenarnya, hal seperti ini sudah biasa di tempat kami. Ini salahmu karena begitu lemah. Kelemahan adalah dosa asal, kata Oberoi dengan serius. Lalu, tanpa menunggu jawaban Duzong, dia mengangkat tangan kanannya dan berteriak, jangan buang waktu lagi, 7 Raja Surgawi, tangkap Kaisar Manusia, dan kau akan menjadi Kaisar Suci berikutnya. Dalam sekejap, 7 orang bidah menyerbu masuk dan langsung menyerbu ke arah Kaisar Manusia. Lindungi Kaisar Manusia. Duzong memimpin semua orang kuat untuk menjaga garis depan bersama-sama. Namun, 7 Raja Surgawi begitu kuat sehingga kecuali Duzong yang dapat menahan mereka untuk sementara waktu, pertahanan yang lain dapat ditembus hampir seketika. Kau cukup kuat dan bisa melawan salah satu dari kami, tapi bagaimana jika kami bertuju menyerangmu? 7 Raja Surgawi langsung membunuh atau memukul mundur sisanya, dan kemudian bergabung untuk menyerang Duzong dengan pemahaman diam-diam. Paling banter, Duzong setara dengan salah satu dari mereka. Menghadapi kekuatan gabungan 7 orang, ia jelas tak berdaya untuk bersaing. Lancang. Tepat ketika situasi genting, Kaisar Manusia tiba-tiba muncul di hadapan Duzong dan mendorongnya maju dengan telapak tangan sekuat guntur. Ledakan. Dalam permainan antara 1 lawan 7, Kaisar Manusia tetap tidak bergerak, memperlihatkan sikap kekaisarannya. Di sisi lain, 7 Raja Langit sangat terkejut hingga mereka kehilangan keseimbangan dan mundur berkali-kali. Teman baik. Kau benar-benar pantas disebut Kaisar Manusia. 7 Raja Surgawi itu semua tercengang, seolah sulit membayangkan bahwa orang yang begitu kuat dapat lahir di dunia yang peraturannya tidak lengkap dan kultivasinya terbelakang. 1 lawan 7, dan kau masih unggul. Ketika Obero melihat kekuatan luar biasa sang Kaisar Manusia, ia tidak terlalu terkejut. Sebaliknya, ia menunjukkan senyum jenaka. Oing! 2 sosok muncul dan datang ke sisi Duzong dan Kaisar Manusia. Sao Tang, Yi, bawa Duzong dan yang lainnya pergi, aku akan melindungi kalian. Perintah Kaisar Manusia. Kaisar Manusia, Anda sendirian. An Sao Tang khawatir. Sekarang bukan waktunya mengkhawatirkan hal-hal ini, pergilah. Nada suara Kaisar Manusia menjadi lebih berat. Baiklah. An Sao Tang dan An Yi saling memandang, melindungi Duzong dan orang-orang yang terluka lainnya, dan ingin mundur dari kota Kaisar Manusia. Apakah sesederhana itu? Seorang raja dari ras alien mencibir, dan dengan sekuat tenaga, dia bergegas menuju An Sao Tang dan An Yi. Melihat hal itu, sang Kaisar Manusia ingin segera menolong, namun dihalangi oleh 6 Raja Langit dan tidak dapat melarikan diri untuk beberapa saat. Yi! Jernih! An Yi menghunus pedang dari sarungnya, melangkah maju, dan menebas Raja Surgawi. Gadis kecil, berani sekali kau menghunus pedangmu padaku. Melihat ini, Raja Alien itu mencibir dan meraih pedang An Yi dengan tangan kosong. Menurut idenya, dia dapat dengan mudah mematahkan pedang An Yi dan kemudian mematahkan An Yi sendiri. Kamu sangat menghina. Wajah cantik An Yi menjadi dingin, dan dia mengumpulkan kekuatan yang tersegel dalam tubuhnya ke ujung pedang. Dalam sekejap, cahaya suci muncul di ujung pedang, dan kekuatan yang melampaui dunia melonjak keluar dengan liar. Apa? Raja alien itu terkejut, tetapi tidak punya waktu untuk bereaksi. Engah. Dengan sekali tebasan pedang, telapak tangan dan separuh tubuhnya terpotong oleh pedang. Ia bahkan tak sempat melawan dan tewas di tempat. Bagaimana itu mungkin? Ekspresi ke-6 Raja Surgawi lainnya dan Kaisar Suci Obero berubah. Seorang gadis muda benar-benar membunuh seorang prajurit tingkat raja dalam 1 detik hanya dengan 1 pedang. Kakak, ayo berangkat. Bagus. An Sao Tang dan An Yi segera pergi bersama Duzong dan yang lainnya tanpa henti. Kekuatan itu bukan miliknya. Dia hanya bisa digunakan sekali. Kejar dia. Seorang Raja Surgawi menyadari sesuatu dan ingin mengejarnya. Tidak perlu mengejar mereka. Kata Oberoi, orang-orang itu tidak penting. Bunuh Kaisar Manusia dulu. Mendengar ini, ke-6 Raja Surgawi saling berpandangan dan mengangguk. Dengan koordinasi yang sempurna, ke-6-nya menyerang secara bersamaan, menyerang Kaisar Manusia. 7 dari kalian tidak bisa mengalahkanku. Sekarang kalian kehilangan 1, kalian ditakdirkan untuk gagal. Begitu kata-kata arogan itu terucap, Kaisar Manusia mengulurkan telapak tangannya dan mengerahkan seluruh kekuatannya, seolah-olah itu adalah puncak yang tak terlampaui. Menghadapi serangan 6 orang itu, ia tak hanya merasa nyaman, tetapi juga mampu menekan ke-6 orang itu sekaligus. Bab 1055. Peng. Serangan telapak tangan Kaisar Manusia tak tertandingi di dunia. 6 Raja Surgawi tak mampu menahan kekuatan dahsyat itu dan langsung tersungkur oleh kekuatan telapak tangan tersebut. Sudut mulut mereka memerah dan mereka menderita luka ringan. Sial, kok dia bisa begitu kuat? 6 Raja Surgawi menyeka darah dari sudut mulut mereka dan menatap Kaisar yang tak tertandingi di hadapan mereka yang setenang batu karena takut. Mereka bahkan menduga bahwa Kaisar Manusia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Cek-cek, Kaisar Manusia, kaulah satu-satunya di dunia manusia yang bisa dianggap sebagai pasukan tempur. Bertempur sendirian sungguh menyedihkan. Kenapa kau melakukan ini? Oberoi melangkah maju, menatap Kaisar Manusia dengan penuh kekaguman, dan berkata, mengapa kau tidak ikut denganku menemui Dewa Leluhur dan bersumpah setia kepadanya?
Dengan rasa hormat dewa leluhur kepadamu, aku yakin kau akan sangat berguna. Mendengar ini, Kaisar Manusia berkata dengan tenang, jika aku menyerah kepada dewa leluhur, aku khawatir Anda, Kaisar Suci, harus menyerahkan tahta Anda. Apakah Anda benar-benar bersedia melakukan itu? Oberoi sedikit terkejut mendengar ini, lalu tersenyum dan berkata, tidak masalah. Kaisar Suci adalah jabatan bagi mereka yang cakap. Jika dewa leluhur benar-benar yakin bahwa kemampuanmu lebih unggul dariku, maka tidak masalah bagimu untuk menjadi Kaisar Suci. Aku bersedia membantumu. Sayangnya, aku membenci mereka yang punya motif tersembunyi. Kata Kaisar Manusia acuh tak acuh, kalian yang sedikit ini tidak bisa menangkapku. Biarkan dewa leluhur kalian datang sendiri. Kaisar Manusia, kau terlalu sombong. Kata Oberoi. Dewa leluhur telah tertidur selama bertahun-tahun dan harus menghadapi musuh-musuh lain. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk memperhatikanmu? Oh. Mendengar ini, cahaya kemasan berkilat di mata Kaisar Manusia, dan ia mencibir, jadi, dewa leluhurmu tidak ada di sini, dan hanya kalian. Kau bisa memahaminya seperti itu. Kata Oberoi. Kalau begitu, kau harus bersiap untuk dihancurkan. Kaisar Manusia berbicara dengan dingin, tidak lagi menyembunyikan auranya, yang jauh melampaui ketujuh orang itu, dan tiba-tiba meledak. Jalan Kekaisaran Surga. Begitu dia bergerak, dia memperlihatkan gayanya yang unik, dan gelombang energi yang tak berujung bagaikan sungai yang mengalir deras dari langit, membalikkan alam semesta, dan menyerbu langsung ke arah Obero dan 6 Raja Surgawi. Hati-hati. Ekspresi Oberon berubah, dan sambil mengingatkan 6 Raja Surgawi, dia juga tiba-tiba menggunakan jurus pamungkasnya sendiri. Tidak ada cincin di dunia. Melihat hal itu, ke-6 Raja Surgawi memadukan keterampilan khusus mereka. Formasi pedang pengunci langit berujung 6. Formasi pedang itu tiba-tiba terbuka dan membentuk lingkaran, menciptakan medan perang seluas puluhan meter persegi. 8 orang terjebak di dalamnya dan terlibat dalam pertempuran sengit hidup mati. Ledakan. Dalam sekejap mata, ke-8 orang itu bertarung bola-balik beberapa kali, dan situasi pertempuran untuk sementara menemui jalan buntu. Dari segi jumlah, Kaisar Manusia kalah jumlah 7 orang, yang jelas merupakan suatu kerugian. Namun, ia punya rencana sendiri dan merasa sombong akan ketangguhannya. Sikapnya yang dominan tampak jelas dalam setiap gerakannya, dan ia sebenarnya sedang menekan kekuatan gabungan ke-7 orang itu. Sisi lainnya, di atas puncak, sosok misterius yang tidak seorang pun sadari atau temukan telah berdiri di sana sejak lama, mengamati dengan saksama pertempuran di kota Kaisar Manusia. Ia kembali dari ujung lain sungai panjang ruang dan waktu, tak ragu melanggar tabu sebab dan akibat. Tak seorang pun bisa menebak niat sejatinya. Peng. Setelah bertarung beberapa saat, Kaisar Manusia memperoleh keunggulan mutlak dan dengan pukulan kuat, ia memukul mundur Obero dan 6 Raja Surgawi. 6 Raja Surgawi telah terluka sebelumnya, dan sekarang mereka mengalami cedera baru dan kekuatan fisik mereka berangsur-angsur habis. Oberoi berada dalam situasi yang sedikit lebih baik, tetapi jelas juga berada dalam situasi yang sulit. Hanya itu saja. Sang Kaisar Manusia memandang ke-7 orang Oberon dengan tatapan jijik. Meskipun dia memiliki semua kelebihan, dia sebenarnya tidak berani ceroboh sedikit pun. Karena dia tahu kekuatan musuh jauh lebih besar dari itu. Cek. Kaisar Manusia, kau memang yang terkuat di antara yang terkuat. Bertempur sendirian, selain Dewa Leluhur dan para santo pelindung, tak seorang pun dari kami yang bisa menandingimu, tapi... Saat Oberoi berbicara, dia tiba-tiba mengganti pokok bahasan. Itu saja. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat kekuatan Dewa Leluhur tiba-tiba muncul dari tubuh Obero, dengan tangan kanannya terangkat tinggi, seolah-olah dia sedang melakukan semacam ritual pemanggilan. Kapak penciptaan Tai Huang. Mendesis. Sebuah kapak besar, yang membawa kekuatan tak tertandingi, membelah angkasa dan jatuh ke tangan Obero. Tiba-tiba, Oberon seperti dewa yang dirasuki, dan terlahir kembali dalam sekejap, seolah-olah ia telah melangkah ke dimensi lain. Kaisar Manusia, terimalah kekuatan kapak terpencil yang agung. Tiba-tiba, Oberon menebas dengan kapak. Kaisar Manusia tampak serius. Menyadari sifat luar biasa kapak itu, ia tentu saja tidak berani gegabah dan menghindarinya pada kesempatan pertama. Namun, pada saat kritis itu, dia merasa tidak ada cara untuk menghindarinya. Setelah terkunci dalam niat membunuh dari kapak itu, seluruh tubuhnya tampak penuh dengan kelemahan, dan dimanapun dia bersembunyi, dia akan terkena kapak itu. Tidak ada cara untuk menghindari kekuatan kapak ini. Xinghe Tianyin. Kaisar Manusia enggan duduk dan menunggu kematian, jadi ia tiba-tiba membuat langkah mengejutkan. Ia melambaikan tangannya dan sebuah galaksi muncul, menyembunyikan dirinya di dalam galaksi. Napas dan sosoknya menghilang tanpa jejak. Metode penyembunyian yang brilian, tapi seni penipuan tak bisa lepas dari kekuatan kapak Desolate Agung. Oberoi mencibir. Kaisar terlalu naif. Benar saja, tanda kapak dari kapak penciptaan Tai Huang terus bergerak maju dan langsung menebas ke arah galaksi. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan galaksi, dan ribuan bidang bintang hancur dalam sekejap. Engah. Kaisar Manusia, yang bersembunyi di galaksi, terluka parah di tempat, dan bekas kapak besar muncul di tubuhnya, yang sulit disembuhkan. Tetapi mungkin keagungan Kaisarlah yang mendukungnya, dan dia tidak pernah jatuh. Kaisar Manusia, kau telah dikalahkan. Oberoi,
memegang kapak penciptaan yang terpencil, menatap kaisar manusia dengan penuh kemenangan dan berkata, manusia terkuat telah dikalahkan. Dunia manusia ini hancur. Memang benar aku kalah, tapi sayang sekali. Kaisar manusia tampak pucat, tetapi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sayang sekali. Nada suara Oberoi mengeras. Dulu, aku mungkin orang terkuat di dunia, tapi sekarang tidak lagi. Kaisar manusia tertawa. Oh. Tanya Oberoi heran, selain kamu, adakah orang lain di dunia ini yang cukup kuat untuk melawan standar itu? Tentu saja. Wei Hao. Aku tidak mengenalnya. Kaisar manusia menggelengkan kepalanya. Brengsek, beraninya kau mempermainkanku. Oberoi geram, tapi segera mencibir lagi. Kaisar manusia, aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau hanya tahu kau tak berdaya mengubah situasi, jadi kau sengaja mengungkit-ungkit orang yang tak ada untuk mengacaukan pikiran kita, kan? Tentu saja tidak. Kali ini, bukan kaisar manusia yang menjawab, melainkan dua pahlawan muda yang kembali ke medan perang. Kalian berani kembali. Oberoi mencibir An Shaotang dan An Yi yang telah kembali. Kalian benar-benar tidak takut mati. Aku selalu takut mati, tapi aku tidak yakin siapa yang akan mati hari ini. Gerutu An Yi. Oberoi tertegun saat mendengar ini dan berpikir keras. Dia teringat situasi aneh di mana An Yi membunuh seorang raja surgawi dalam 1 detik dengan 1 tebasan pedang, dan bertanya dengan suara berat, apakah kau juga tahu orang yang lebih kuat darinya yang disebutkan oleh kaisar manusia? Tentu saja, dia tuan kita. Kata An Yi, jika tuanku ada di sini, dia pasti akan membunuh kalian semua tanpa ada yang tersisa hidup-hidup. Lelucon. Oberoi mencibir dengan nada menghina. Sehebat apapun tuanmu, dia takkan mampu menandingi kekuatan kapak Desolate Agung. Kalau dia berani datang, aku akan mengorbankan darahnya untuk kapak itu. Ya, tiba-tiba terdengar suara dingin yang mengagetkan semua orang yang hadir. Tanpa sadar, semua orang melihat ke arah sumber suara, puncak tinggi yang tak jauh dari sana. Di sana, sesosok misterius berdiri dengan tenang, memberi ilusi kepada orang-orang seperti mimpi, tidak nyata dan tidak juga tidak nyata. Menguasai, An Yi dan An Shaotang tiba-tiba berteriak kaget. Bab 1056. Itu angka yang luar biasa. Oberoi menatap sosok di puncak gunung. Meski dia terbungkus jubah hitam dan tampak begitu misterius, tidak ada aura yang terdeteksi. Namun justru karena inilah, hal itu tampak sangat luar biasa. Namun, dengan kapak penciptaan Tai Huang di tangan, Oberoi penuh percaya diri dan tidak menunjukkan tanda-tanda panik atau takut. Apakah itu dia? Sang kaisar manusia juga menatapnya, matanya penuh rasa ingin tahu dan terkejut. Lagi pula, saya telah bersama An Shaotang dan An Yi selama 4 tahun, dan saya sering mendengar dari mereka betapa misteriusnya guru mereka. Terlebih lagi, kekuatan yang tersisa di tubuh An Shaotang dan An Yi membuatnya takut. Semuanya cukup untuk menunjukkan bahwa kultivasi pria misterius ini tidak terduga. Sepertinya, ada sesuatu yang salah. Sang kaisar manusia tampaknya menyadari sesuatu dan mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan dari kaisar manusia, apakah kau menyadarinya? Sang kaisar manusia terkejut oleh kata-kata yang tiba-tiba itu dan mendapati sosok yang tadi berada di puncak 100 kaki jauhnya telah muncul di depannya, sangat dekat. Tidak ada tanda, tidak ada suara. Sungguh gerakan yang aneh. Semuanya, hati-hati, gerakannya sangat aneh. Oberon juga terkejut, dan tanpa sadar mundur beberapa kaki bersama 6 raja surgawi untuk menjaga jarak. Kau, mungkinkah? Kaisar manusia memandang Xiao Chen, yang hanya berjarak beberapa kaki darinya, dan setelah ragu sejenak, ia bertanya dengan ragu, bukankah kau milik ruang dan waktu ini? Sekeras apapun seseorang bersembunyi, mustahil baginya untuk sama sekali tidak memiliki aura. Setidaknya, ketika kesadaran spiritual menyelidiki, Anda harus menunjukkan ciri-ciri orang normal, bahkan hanya detak jantung dan pernapasan Anda. Akan tetapi, saat mengamati Xiao Chen dengan indera spiritualnya, kaisar manusia menemukan bahwa ia tidak dapat memperoleh umpan balik informasi apapun. Seolah-olah orang yang berdiri di depannya tidak ada sama sekali. Yang dirasakannya hanyalah kekosongan. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Namun, hanya karena Anda belum mengalaminya bukan berarti Anda tidak bisa menebak apapun. Hal yang keterlaluan seperti itu hanya bisa terjadi karena Xiao Chen tidak berasal dari ruang dan waktu ini. Kamu memang cerdas, tapi tebakanmu hanya setengah benar. Jawab Xiao Chen acuh tak acuh. Mendengar ini, sang kaisar manusia mengerutkan kening. Hanya setengahnya, kan? Apa artinya? Lupakan saja, sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Kalian sudah bersiap selama 4 tahun, jadi kalian tidak benar-benar kehabisan akal, kan? Kata Xiao Chen, lalu menoleh ke An Shaotang dan An Yi. Shaotang Yi, kalian antar kaisar manusia pergi, dan serahkan urusan ini padaku. Guru, Anda. An Yi secara naluriah khawatir tentang Xiao Chen, tetapi kemudian dia berpikir, dengan tingkat kultivasi Xiao Chen, mengapa dia harus khawatir? Tuan, kalau begitu, Anda harus segera mengatasi orang-orang ini dan bersatu kembali dengan kami. Kata An Yi. Ya, Xiao Chen mengangguk setuju. Mendengar ini, An Shaotang dan An Yi tidak ragu lagi. Mereka menopang kaisar manusia yang terluka parah dan segera menghilang di ujung langit. Kejar dia. Kita tidak bisa membiarkan kaisar manusia lolos. Teriak Oberon.
Apa yang kamu kejar? Namun kemudian sosok Xiao Chen melintas dan menghalangi jalan ketujuh orang itu. Sikap berdiri dengan tangan di belakang punggung menunjukkan kesombongan dan keangkuhan. Main-main. Melihat Kaisar Manusia dan ketiga rekannya sudah pergi, Oberoi berhenti mengejar mereka dan fokus pada Xiao Chen. Ia mencibir, "Sobat, kalau tidak salah dengar, kau baru saja bilang akan mengurus kami lalu bersatu kembali dengan mereka." Nada yang sangat besar. 6 Raja Surgawi semuanya murka. Mereka telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan dewa leluhur, tetapi belum pernah bertemu dengan orang yang begitu sombong. "Kau salah dengar. Bukan aku yang bilang begitu, tapi muridku," kata Xiao Chen tenang. "Tentu saja, itu juga bisa dianggap pendapatku." Bajingan. 6 Raja Surgawi sekali lagi bekerja bersama-sama, menyerang Xiao Chen pada saat yang sama dengan kekuatan yang menggelegar. Formasi pedang pengunci langit berujung 6. Formasi pedang tiba-tiba terbuka, kekuatan pedang tak terbatas, momentumnya dahsyat, langit dan bumi tergerak, dan itu sudah cukup untuk membuat orang-orang kuat di alam Kaisar Surgawi tunduk. Namun, 6 Raja Surgawi tidak mengerti keberadaan macam apa yang sedang mereka hadapi. "Itu hanya kunang-kunang kecil, mengapa aku harus terkena sinar matahari?" Xiao Chen hanya mendengar sepatah kata samar, dan langsung menjentikkan jarinya, memperlihatkan misteri yang tak tertandingi, dengan kekuatan dan kekuasaan tak terbatas, yang tak terhentikan oleh para dewa dan hantu. Ledakan. Formasi pedang runtuh dalam sekejap, dan gelombang kekuatan yang dahsyat menyerang 6 Raja Surgawi. Dah. Keenam orang itu kembali mengalami kerusakan berat dan terpental serta jatuh ke tanah. "Anda." Oberoi menatap Xiao Chen dengan tatapan ngeri. Dia sekarang mulai mempercayai apa yang dikatakan Kaisar Manusia. Kekuatan Xiao Chen memang di atas Kaisar Manusia. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa ia mengalahkan keenam raja itu hanya dengan menjentikkan jarinya. Tetapi mengapa Dewa Leluhur tidak menyebutkan sebelumnya bahwa ada guru seperti itu di dunia manusia, sehingga dia sama sekali tidak siap? "Tunggu, apakah benar-benar dari ruang dan waktu lain?" Oberoi menatap Xiao Chen dan bertanya, "Kau bukan dari ruang dan waktu ini?" Xiao Chen tetap diam, berkata dengan tenang, "Di ruang dan waktuku, seorang kaisar suci baru dan seorang raja surgawi baru telah muncul. Tahukah kau apa artinya ini?" Oberoi tertegun dan tidak bereaksi sejenak. Xiao Chen melanjutkan, "Ini berarti kau telah mati dalam sejarah, terbunuh, dan digantikan oleh orang-orang baru. Kemunculanku mungkin telah mengubah beberapa sebab dan akibat, tetapi kematianmu adalah fakta yang sudah pasti, semuanya kutangani." "Omong kosong." Geram Oberoi dengan marah, "Siapapun dirimu atau dari manapun asalmu, hanya mereka yang mampu menahan kapak penciptaan yang agung dan sunyi yang berhak bercanda." Tiba-tiba, Oberoi mengayunkan kapak penciptaan Tai Huang lagi dan menebas ke arah Xiao Chen. Kekuatan ciptaan Tai Huang tak tertandingi di dunia, dekat dengan Tao, dan memiliki kekuatan menelan alam semesta. Jika kau menyaksikan apa yang terjadi pada Kaisar Manusia, kau pasti mengerti bahwa kapak penciptaan yang terpencil tak terelakkan. Mari kita lihat bagaimana kau menghadapinya." Oberon mencibir, seakan-akan dia telah melihat adegan Xiao Chen akan dirobek-robek oleh kekuatan kapak penciptaan Tai Huang. "Senjata terlarang itu memang mengesankan. Tapi itu senjata dewa leluhurmu. Seberapa besar kekuatan yang bisa kau lepaskan?" Xiao Chen hanya mencibir, dan dengan lambaian tangannya, dia memperlihatkan jurus kekaisaran terhebat, gaya yang tak tertandingi. Tuhan tidak adil. Sebuah lubang hitam misterius muncul entah dari mana, menghalangi tanda kapak ciptaan Tai Huang. Ledakan. Dengan ledakan yang menggemparkan, kedua kekuatan mencapai keseimbangan akhir. Tanda kapak tidak ditelan oleh lubang hitam, dan lubang hitam juga menghalangi tanda kapak untuk bergerak maju, dan keduanya mencapai keseimbangan jalan buntu. Sebenarnya, memblokirnya. Ekspresi Oberon dan 6 Raja Surgawi berubah drastis, memperlihatkan ketidakpercayaan. Bahkan Kaisar Manusia tidak berdaya melawan kapak penciptaan Tai Huang, tetapi Xiao Chen benar-benar menangkis kapak penciptaan Tai Huang hanya dengan ayunan tangannya. "Ini keterlaluan. Apakah ini satu-satunya trikmu?" Xiao Chen berkata dengan tenang, "Kalau begitu aku khawatir aku benar-benar harus mengubah sejarah." Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen tiba-tiba mengangkat tangannya sedikit. Ledakan. Lubang hitam itu meledak seketika, dan energi ledakan itu melahap dan menghancurkan bekas kapak. Langsung, keinginan. Sosok Xiao Chen melintas, dan dalam sekejap, dia melewati Oberoi. Engah. Xiao Chen tampaknya tidak memiliki gerakan mematikan apapun, tetapi pada saat mereka berpapasan, gumpalan darah entah kenapa muncrat keluar dari tubuh Oberon. Bab 1057. Bagaimana mungkin? Hingga kematiannya, Oberoi tidak percaya bahwa kehidupan penuh kejayaan sekaligus kehinaannya akan berakhir dengan cara yang begitu sembrono. Namun, menghadapi lawan yang tidak dapat diprediksi dan kuat, dia tidak berdaya mengubah apapun. Celepuk. Oberoi jatuh ke tanah dan mati. Pada saat ini, bekas luka pedang yang memanjang dari dahi hingga tubuh bagian bawahnya perlahan muncul. Bekas tebasan pedang itu begitu cepat dan dahsyat hingga hampir membelahnya menjadi dua. Ada gumpalan api hitam keluar dari luka pedang. Jelas, bekas pedang biasa tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan fatal pada orang kuat seperti Obero. Api hitam adalah kunci utamanya. Kaisar Suci sudah meninggal. 6 raja yang terluka parah dipenuhi rasa takut saat melihat Obero jatuh.
Xiao Chen bisa membunuh Oberoi, jadi bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Leluhur Agung, selamatkan hidupku. Seorang raja menatap ke langit dan berteriak dengan memilukan, mencoba mendapatkan penebusan. Namun, tidak ada tanggapan. Bukankah kau bilang sebelumnya bahwa dewa leluhurmu sangat sibuk menghadapi musuh-musuh lain dan tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang terjadi di sini? Maka wajar saja kalau dia tidak menanggapimu. Xiao Chen berbicara dengan ringan dan mengangkat tangannya untuk mengumpulkan niat pedang yang agung. Penjara 10.000 pedang. Dalam sekejap, energi pedang mematikan di langit tiba-tiba berubah, menjadi padat dan melayang turun dengan kekuatan membunuh tak terbatas. Engah, engah, engah. 6 Raja Langit yang terluka parah tidak mampu melawan dan langsung terbunuh oleh pedang, tidak meninggalkan jejak tubuh mereka. Xiao Chen bahkan tidak melihat mereka, perhatiannya terpusat pada kapak penciptaan Tai Huang yang jatuh ke tanah. Seharusnya tidak semudah itu untuk mendapatkannya, kan? Xiao Chen berjalan mendekat dan mengambil kapak penciptaan Tai Huang. Namun, tepat saat ia menyentuhnya, kapak penciptaan Tai Huang merasakan aura aneh dan jelas tertolak dengan kuat. Kapak itu langsung terlepas dari tangan Xiao Chen dan terbang di udara. Seperti yang diharapkan, semua senjata terlarang memiliki roh dan hanya mengenal satu tuan. Xiao Chen sudah menduga hal ini, jadi dia tidak memaksakan diri untuk menyimpan kapak penciptaan Tai Huang. Di masa depan, Obero dan yang lainnya telah mati. Meskipun membunuh mereka telah mengubah beberapa hal, dampak keseluruhannya tidak akan terlalu drastis. Kapak penciptaan Tai Huang muncul di generasi-generasi berikutnya dan memainkan peran yang sangat besar. Jika ditinggalkan sekarang, ia akan sepenuhnya mengganggu dua ruang dan waktu. Dia tidak yakin apakah dia bisa menangani konsekuensinya. Waktunya pergi. Xiao Chen tidak ingin tinggal lebih lama lagi, jadi dia berbalik dan menciptakan badai, meratakan medan perang hingga rata dengan tanah. Semua jejak pertempuran terhapus, dan tubuh Oberon dan 6 Raja Surgawi hancur, tak meninggalkan residu. Kita akan bertemu lagi, tapi tidak sekarang. Xiao Chen tidak mengikuti kata-katanya untuk bertemu dengan An Yi dan yang lainnya, tetapi malah menggunakan hukum waktu untuk merasakan hubungan dengan Eternal Gorge Heavenly Dao. Metode ilahi membalikkan waktu, jalan surga kembali ke kesatuan. Tiba-tiba, riak-riak misterius muncul kembali di sekitar Xiao Chen, menyebabkan sosoknya berangsur-angsur memudar, seolah-olah dia terpisah dari waktu dan ruang ini dan tidak lagi menjadi bagian dari waktu dan ruang ini. Di ngarai abadi, Tiandao mempertahankan formasi sambil menunggu dengan cemas. Kok bisa seserius ini? Dia seharusnya tidak sekasar itu. Apa yang harus kulakukan? Tiba-tiba, pikiran-pikiran itu terhubung, pintu waktu dan ruang muncul, dan sosok yang telah lama hilang akhirnya kembali dari ujung waktu dan ruang yang lain. Melihat ini, Chaos Green Lotus dengan gembira berlari ke arah Xiao Chen dan langsung menghilang ke tubuh Xiao Chen. Aku rasa dia sangat merindukan Xiao Chen. Melihat ini, Tiandao segera melepaskan formasi dan melayang di depan Xiao Chen sambil berkata, Kaisar Xiao, apakah Anda ikut campur dalam urusan era primordial? Ya, Xiao Chen mengangguk ringan. Kau, bagaimana kau bisa begitu sembrono? Tiandao berkata dengan cemas, bukankah seharusnya kau tidak menyadari konsekuensi mengubah masa lalu? Lagi pula, aku sudah memperingatkanmu sebelum aku pergi. Ku bilang, itu tergantung situasinya, dan aku akan menanggung semua konsekuensinya. Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, lalu bertanya, apakah waktu dan ruang di sini sudah berubah? Tentu saja, kata Tiandao dengan sedih. Apa yang berubah? Xiao Chen penasaran dan ingin tahu apa dampak tindakannya di era kuno terhadap dunia nyata. Sederhananya, kamu telah menghilang dari dunia ini. Jawab Tiandao. Aku menghilang. Xiao Chen tertegun saat mendengar ini dan berpikir keras. Yah, meskipun kau telah mengubah sejarah di masa lalu, ruang dan waktu ini tetaplah ruang dan waktu utama, dan tidak akan mudah runtuh. Hanya saja keberadaanmu telah melanggar tabu dan kau tidak diizinkan untuk terus ada di dunia ini. Tiandao berkata tanpa daya, jejak apapun yang kau tinggalkan di dunia ini akan lenyap. Teman dan keluargamu akan melupakanmu. Atau lebih tepatnya, dalam ingatan mereka, kau bahkan tidak ada sama sekali. Ini, sekalipun dia sudah siap secara mental, Xiao Chen masih tertegun sejenak. Semua jejak keberadaannya di dunia ini telah lenyap, dan tak seorang pun akan mengingatnya lagi. Aku khawatir bahkan Ye Yufei, Xiao Yingsui, Ning Qingshuan, dan yang lainnya pun tak dapat mengingat siapa dia. Ini bukan sekadar perusakan memori, tetapi penghilangan memori yang nyata, atau dapat dikatakan bahwa hal itu tidak pernah ada sejak awal. Aku tidak menyangka akan seserius ini. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia pernah berpikir untuk menanggung akibat mengubah masa lalu, tetapi cara ini mengejutkannya. Tidak. Xiao Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit. Karena aku tidak pernah ada, mengapa kau mengingatku? Ini, aku tidak tahu. Mungkin ngarai abadi adalah tempat istimewa yang tidak terpengaruh oleh karma sebab akibat. Kata Tiandao ragu-ragu. Benarkah hanya itu saja? Xiao Chen berbicara pada dirinya sendiri, tampaknya tengah memikirkan sesuatu. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tiandao bertanya pada Xiao Chen, kau bersikeras pergi ke zaman kuno, tapi malah berakhir seperti ini. Apa kau benar-benar tidak menyesalinya? Penyesalan itu sia-sia. Aku hanya bisa menemukan cara untuk menebusnya.
Xiao Chen tampak sudah melupakannya dan berkata dengan nada santai, sudah berapa lama waktu berlalu dalam ruang dan waktu kita? Sekitar setengah tahun, kata Tiandao. 400 tahun hanya setara dengan setengah tahun. Gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri, lalu berkata dengan nada santai, begitu. Aku akan jalan-jalan dulu dan melihat situasinya. Tunggu. Tiandao memanggil Xiao Chen, Kaisar Xiao, kurasa kau sebaiknya tetap di ngarai abadi. Hanya ngarai abadi yang tidak terpengaruh karma. Jika kau keluar sekarang, kau mungkin akan dilahap karma dan hancur total, bahkan tanpa kesempatan untuk bereinkarnasi. Apa kau akan membuatku tinggal di sini selamanya? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, daripada itu, aku lebih suka keluar dan menunggu karma. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen berjalan keluar dari ngarai abadi tanpa menoleh ke belakang. Melihat kepergian Xiao Chen, Tiandao bergumam dalam hati, sengaja mengubah masa lalu, sengaja menanggung karma, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Siapakah Xiao Chen? Bagaimana mungkin dia tidak tahu konsekuensi mengerikan dari mengubah masa lalu? Tetapi dia tetap melakukannya, dan bahkan tampak seperti dia melakukannya dengan sengaja. Tidak seorang pun akan percaya bahwa tidak ada tipu daya yang terlibat. Bab 1058. Setelah meninggalkan ngarai abadi, Xiao Chen langsung merasakan gelombang emosi yang tak dapat dijelaskan melonjak dalam hatinya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia memandang sekelilingnya dan merasa bahwa lingkungan di sekelilingnya, setiap helai rumput, setiap pohon tampak begitu mempesona, dan seluruh dunia terasa begitu asing. Pada saat yang sama, rasa panas aneh menyelimuti dirinya, seperti api yang berkobar membakar darahnya, organ dalamnya, dan kulitnya. Kalau orang biasa, saat ini dia pasti merasakan sakit yang luar biasa, bahkan bisa pingsan dan tidak bisa bertahan hidup secara normal. Namun Xiao Chen tidak peduli, dan bahkan tidak mencoba menggunakan energinya untuk melawannya, membiarkan gelombang panas mengikis tubuhnya. Kekuatan karma benar-benar di luar kemampuan orang biasa untuk menanggungnya. Xiao Chen mendesah tak dapat dijelaskan, memperlihatkan kekuatan sihirnya yang besar, merobek ruang, dan menghilang di tempat. Hampir seketika, sebuah retakan muncul di kehampaan alam abadi Beiqiong, dan sosok Xiao Chen muncul. Dalam kurun waktu sesingkat itu, dia benar-benar datang langsung dari pinggiran ngarai abadi ke negeri dongeng Beiqiong, melintasi jarak miliaran mil yang tak diketahui dari udara tipis. Alam abadi Beiqiong. Xiao Chen menatap ke tanah. Hanya di sini ia dapat menemukan rasa keakraban. Atau mungkin, seiring berjalannya waktu dan karma yang melekat padanya semakin berat, ia malah merasa asing dengan negeri dongeng Beiqiong. Dunia telah melupakannya, dan perlahan-lahan ia akan melupakan dunia, hingga ia sendiri menghilang sepenuhnya, tak meninggalkan jejak. Inilah aspek menakutkan dari karma. Sejak Sekte Meteorit, Istana Tianluo, dan Danta bergabung menjadi satu kekuatan, kota Tianluo telah menjadi kota nomor satu di alam abadi Beiqiong, dan kemakmuran serta keramaiannya belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, di jalan-jalan ramai kota Tianluo, seorang wanita anggun bergaun biru dan seorang gadis berusia sekitar 14 atau 15 tahun berpakaian hitam sedang berjalan-jalan. Karena temperamen mereka yang unik dan penampilan mereka yang sempurna, mereka tanpa disadari telah menjadi pemandangan yang indah dengan tingkat perhatian orang hingga 70%. Namun kebanyakan orang hanya berani melihat dari jauh, tidak berani mendekat dan berbincang, bahkan tidak berani merasa kagum. Lagi pula, mereka telah muncul di kota Tianluo selama lebih dari setengah tahun, dan semua orang di kota Tianluo tahu bahwa mereka berasal dari Sekte Meteorit. Namun pada saat itu, tiba-tiba muncullah sesosok tubuh yang berdiri di hadapan kedua wanita itu, membuat keduanya terkejut. Xiao Chen menatap dua orang di depannya yang paling dikenalnya dalam hidup ini. Ia ingin bicara, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Karena dia tahu bahwa tidak ada jejak keberadaannya dalam ingatan kedua wanita itu, dan mereka tidak saling mengenali saat bertemu. Permisi, apa yang bisa saya bantu? Wanita anggun berpakaian biru itu berbicara lembut, mata indahnya menatap langsung ke arah Xiao Chen. Itu benar-benar seperti orang asing, tanpa emosi apapun. Orang-orang di sekitarnya mengira Xiao Chen mempunyai niat jahat dan mulai menunjuk-nunjuk serta membicarakannya. Siapa orang ini? Beraninya dia menghalangi jalan Peri Ye dan yang lainnya. Kau tidak meminta apa-apa. Ini wilayah Sekte Meteorit. Peri Ye dan yang lainnya sedang mencari jejak, jadi kenapa mereka tidak punya siapa-siapa untuk melindungi mereka? Hei, lihat bagaimana dia mati. Banyak orang bersorak gembira, seakan-akan mereka telah menemukan sesuatu yang menarik. Faktanya, memang seperti yang dikatakan orang-orang. Xiao Chen baru saja menghalangi jalan Ye Yufei dan Xiao Yingsui. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, aura kuat langsung menguncinya. Wah, jangan kasar lagi. Tiba-tiba sesosok tubuh yang cepat melesat mendekat dan hendak memberi pelajaran pada Xiao Chen. Senior Li. Ye Yufei membuka mulutnya, ingin menghentikan pria itu. Karena intuisinya mengatakan bahwa Xiao Chen tidak tampak seperti orang jahat, dan dia mungkin menghalangi jalan karena alasan lain. Tetapi dia terlalu lambat untuk berbicara, dan Kaisar Abadi yang bermargali telah bergegas ke arah Xiao Chen dan menamparnya. Xiao Chen belum pernah melihat Kaisar Abadi bermargali ini, dan mengira bahwa dia adalah seseorang yang direkrut oleh Sekte Meteorit kemudian. Menghadapi gerakannya yang sulit, Xiao Chen tidak berniat melukainya. Ia hanya menggunakan kekuatannya yang cerdik dan mengayunkan tangannya dengan santai. Peng! Kaisar Abadi Li terpental bagai bola meriam.
Bagi orang luar, pemandangan ini tentu saja mengejutkan dan mengerikan. Seorang kaisar abadi yang sudah lama tersohor justru ditampar oleh seorang pemuda biasa-biasa saja. Sungguh menarik perhatian. Senior Li. Ye Yufei juga terkejut dan sangat khawatir. Dentang. Sebuah pedang ajaib muncul di tangan Xiao Yingsui, mengarahkannya ke Xiao Chen, wajahnya penuh kewaspadaan. Tapi, tiba-tiba, desir. Sosok Xiao Chen tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Yingsui. Ia dengan lembut mengambil bilah pedang ajaib itu dan menggenggamnya. Ia membungkuk dan memandangi wajah Xiao Yingsui yang bersih dan tanpa celah dari dekat. Yingsui, aku tak pernah menyangka suatu hari nanti kau akan menghunus pisau padaku. Mungkin sekarang bukan saat yang tepat untuk bertemu. Xiao Chen mendesah pelan, tangan kanannya mengusap pipi Xiao Yingsui, lalu dia melepaskan bilah pedang ajaib itu dengan tangan kirinya, berbalik dan pergi, menghilang di antara kerumunan. Xiao Yingsui dan Ye Yufei keduanya berdiri di sana untuk waktu yang lama, hingga mereka tidak dapat lagi melihat punggung Xiao Chen, dan kemudian mereka tersadar. Kakak, dia. Xiao Yingsui merasa hampa. Tiba-tiba ia berbalik dan menghambur ke pelukan Ye Yufei, terisak, Kak, aku merasa sangat bersalah. Tidak apa-apa, Yingsui. Ye Yufei menghibur Xiao Yingsui. Namun sebenarnya, dia memiliki emosi yang sama dalam hatinya seperti Xiao Yingsui. Rasanya seperti ada orang penting yang hilang dari lubuk jiwaku, dan hatiku dipenuhi depresi dan ketidaknyamanan. Namun, sekeras apapun ia mencari, ia tak menemukan jejak yang relevan. Ia tak tahu siapa yang telah ia lupakan. Bagaimana bisa seperti ini? Xiao Chen berjalan sendirian sambil berpikir dalam hati. Ketika dia mengelus pipi Xiao Yingsui tadi, dia memeriksa ingatan Xiao Yingsui. Asal-usul Xiao Yingsui masih di bumi, tetapi ia mengalami banyak lika-liku di sepanjang jalan, menemui berbagai hal, dan akhirnya sampai di negeri dongeng. Xiao Yingsui, Ye Yufei, Ning Qingxuan, Bing Ning. Hubungan antara semuanya tidak berubah, tetapi dia tidak terlibat dalam apapun yang mereka ingat. Ruang berubah, dan Xiao Chen muncul di luar istana Kaisar Yuan. Ning Qingxuan masih keturunan Kaisar Yuan dan bertanggung jawab atas istana Kaisar Yuan. Namun, ia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mendapatkan apresiasi Kaisar Yuan dan secara bertahap mencapai titik ini tanpa jejak Xiao Chen. Setelah memikirkannya, Xiao Chen tidak mengganggu Ning Qingxuan. Ia tinggal sebentar, lalu berbalik dan pergi. Selanjutnya, Xiao Chen pergi ke banyak tempat yang dikenalnya dan bertemu banyak orang yang dikenalnya. Namun semua jejaknya telah hilang. Lambat laun, bahkan ia sendiri mulai bingung dengan keberadaannya sendiri dan mulai melupakan beberapa kenangan. Akhirnya, ia berjalan ke daerah tak berpenghuni, menemukan tempat terpencil, duduk di tanah, dan jatuh ke dalam keadaan meditasi. Tahun-tahun terasa tenang dan sejuk, matahari dan bulan berputar, dan kemakmuran serta kemunduran datang dan pergi. Xiao Chen tidak peduli, pikirannya masih melayang di angkasa. Ia tak pernah bangun dan seperti orang mati. Pada saat ini, dampak karma menjadi semakin hebat, dan energi yang membakar mulai membakar seluruh tubuhnya dari dalam keluar, hampir menghancurkannya hingga tidak dapat dikenali lagi. Karena radel dari klan malaikat dibunuh oleh Xiao Chen, tanah tak bertuan tidak lagi berbahaya seperti sebelumnya, jadi semakin banyak orang yang datang ke sini. Kadang-kadang, ketika seseorang melewati Xiao Chen, mereka akan selalu takut dengan penampilannya, menghindarinya dari kejauhan, dan tidak berani mendekat. Bab 1059. Di suatu tempat misterius yang bukan milik dunia dongeng, dua sosok yang dingin dan sesat tengah menyaksikan sebuah gambar melalui mata sang dewa leluhur. Proyeksi di layar menunjukkan Xiao Chen yang sedang diserang karma. Apakah itu Kaisar Xiao? Kenapa dia menjadi seperti ini? Sosok anggun berjalan keluar dari kegelapan dan menatap Xiao Chen dalam gambar, sangat bingung. Wanita ini tak lain adalah Santo Chen Xin yang jatuh cinta pada Qian Fei. Ia dihidupkan kembali oleh dewa leluhur ketika Qian Fei meninggal. Chen Xin sangat terkesan dengan Xiao Chen. Dia adalah pria yang sangat kuat yang bisa mengalahkan Qian Fei dengan satu gerakan. Kekuatannya seharusnya sebanding dengan kedua pelindung itu. Namun, gambaran yang muncul di mata dewa leluhur saat ini menunjukkan bahwa Xiao Chen telah mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Ia tidak hanya dilupakan oleh semua orang, tetapi juga menderita rasa sakit yang tak terbayangkan oleh orang luar. Kamu benar-benar sok suci, ini semua salahmu. Dia sudah menjadi orang yang tidak berguna dan akan segera menghilang dari dunia ini. Kedua pengawal itu mencibir, tampak bersukacita di atas kemalangan orang lain. Menghilang dari dunia ini. Chen Xin tampak bingung dan bertanya, kenapa? Chen Xin, kau pasti kenal Obero, kan? Tanya pelindung kiri dengan acuh tak acuh. Tentu saja aku tahu. Seorang kaisar suci sebelum aku telah binasa di era primordial. Chen Xin menjawab dengan santai, lalu bertanya, apa hubungannya ini dengan Xiao Chen? Tentu saja ada hubungannya, karena Oberon tewas di tangan Xiao Chen. Kata penjaga sebelah kanan dengan kaget. Apa? Reaksi pertama Chen Xin adalah terkejut, tetapi ia segera membantah, itu tidak mungkin. Alam abadi bahkan belum terbentuk di era primordial. Xiao Chen adalah bintang yang sedang naik daun. Dia bahkan belum lahir saat itu. Tidak dilahirkan dan tidak bisa muncul pada saat itu adalah dua hal yang berbeda. Pelindung kiri mengoreksinya. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, waktu tidak lagi mutlak.
Ia bisa dibalik. Pembalikan waktu. Chen Xin tertegun dan bertanya dengan heran, maksudmu? Benar. Entah bagaimana dia kembali ke masa lalu dan ikut serta dalam pertempuran di era kuno. Dia menyelamatkan Kaisar Manusia dan membunuh Oberoi dan yang lainnya. Ini, Chen Xin telah mengikuti Dewa Leluhur untuk waktu yang lama dan memiliki pengetahuan yang sangat luas. Tetapi dia belum pernah mendengar tentang perilaku gila Xiao Chen. Kembali ke masa lalu dan mengubah sejarah. Apa tujuannya? Apa artinya? Atau dia tidak menganggap serius hidupnya sendiri sama sekali? Orang ini tidak menganggap serius karma sebab akibat. Sekarang, bukan hanya seluruh dunia peri yang melupakannya, tetapi dia sendiri mulai kehilangan ingatannya, perlahan-lahan kehilangan jati dirinya, lalu menghilang sepenuhnya. Tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Pelindung kiri itu mencibir. Tapi, kenapa kita masih mengingatnya? Tanya Chen Xin bingung. Yah, mungkin karena kita berada di alam Dewa Tengah, sudah di luar wilayah alam abadi, jadi korban di sana tidak bisa memengaruhi kita. Pelindung sebelah kanan terdengar ragu-ragu, dan jelas bahwa ia hanya memiliki pemahaman samar tentang masalah tersebut. Kurasa itu karena Xiao Chen belum sepenuhnya dilahap karma. Kata pelindung kiri. Begitu Xiao Chen dilahap sepenuhnya, dia takkan ada dalam ingatan kita lagi. Akankah? Pelindung yang tepat tidak dapat membayangkan bagaimana rasanya melupakan seseorang sepenuhnya. Tidak sesederhana itu. Tiba-tiba, suara dingin terdengar, mengejutkan penjaga kiri dan kanan serta Chen Xin. Mata Dewa Leluhur perlahan berubah dan mengembun menjadi bayangan seorang lelaki tua yang agung. Melihat hal itu, mereka bertiga segera membungkuk hormat dan berkata, salam kepada Dewa Leluhur. Tidak perlu terlalu sopan. Kata bayangan lelaki tua itu dengan acuh tak acuh, Xiao Chen adalah kuncinya saat ini. Dewa Leluhur, Xiao Chen sedang menderita karma dan akan segera meninggal. Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Tanya pelindung kiri dengan bingung. Ini hanya fenomena dangkal. Segalanya jelas tidak sesederhana itu. Anak itu pasti sedang merencanakan sesuatu. Kita tidak boleh membiarkannya berhasil. Bayangan lelaki tua itu berkata dengan nada serius, Ao Tian, pergi dan bunuh dia segera. Dia pasti sedang dalam kondisi terlemahnya saat ini. Yah, lebih baik mencegah daripada menyesal. Daripada menunggu dia mati perlahan, lebih baik membunuhnya sekarang dan menyingkirkannya untuk selamanya. Kata pelindung yang tepat. Ah, aku tidak menyangka kita harus repot-repot mengurus hal sepele seperti ini. Aku sangat merindukan Jasmine, Yan Shen, Qian Fei, Yao Shen, dan yang lainnya saat mereka bisa membantu kita. Dengan kekuatan tempur seperti itu, kita bisa merekrut sebanyak yang kita mau. Tidak ada yang perlu disesali. Itu benar. Tapi Tuan Dewa Leluhur, altar teleportasi di ibu kota Dewa sepertinya sudah hancur. Kita akan butuh waktu cukup lama untuk sampai ke sana. Aku akan memberimu tumpangan. Begitu dia selesai berbicara, bayangan lelaki tua itu menunjuk dengan ringan, dan sebuah pintu menuju dunia muncul, menghubungkan dua dunia. Seperti yang diharapkan dari Dewa Leluhur, kau membuka jalan antara dua dunia dengan begitu mudahnya. Ayo pergi. Kedua pelindung Ao Jian dan Ao Tian tidak ragu lagi, melangkah ke gerbang dunia dan menghilang. Chen Xin, melihat ekspresi ragumu, sepertinya kau ingin mengatakan sesuatu. Bayangan lelaki tua itu menatap Chen Xin dengan acuh tak acuh. Saya hanya terkejut, kata Chen Xin terus terang. Apa yang mengejutkan? Kamu takut, kata Chen Xin terus terang. Oh, takut. Bayangan lelaki tua itu mencibir. Benarkah? Tanya Chen Xin serius, aku belum pernah melihatmu menganggap seseorang seserius ini. Kau tidak bisa menebak niatnya, dan kau bahkan mengirim orang untuk membunuhnya saat dia lemah. Kalau itu bukan rasa takut, lalu apa itu? Chen Xin, kau masih terlalu muda. Bagaimana mungkin kau bisa menebak apa yang kupikirkan? Sosok bayangan lelaki tua itu mencibir. Tidak dapat disangkal bahwa Xiao Chen memang memiliki bakat yang luar biasa, bahkan melampaui mantan kaisar manusia. Tapi dia tidak bisa lepas dari kendali Dewa Leluhur, dan pada akhirnya, dia hanyalah alat bagiku. Membuatkan gaun pengantin untukmu. Chen Xin sedikit terkejut dan bertanya, apa maksudmu? Terlalu banyak bicara bisa membuat kesalahan. Sekarang bukan saatnya memberitahumu. Pokoknya, nanti juga selesai. Di tanah tak bertuan itu, Xiao Chen terus menanggung akibat karmanya. Ia merasa seperti berada di api penyucian yang meleleh, dan seluruh tubuhnya terbakar. Namun Xiao Chen tetap tidak terbangun, dia tidak merasakan sakit apapun, seolah-olah dia tidak merasakan apapun. Tiba-tiba, dua berkas cahaya muncul dari udara tipis dan mendarat 10 kaki dari Xiao Chen. Lokasi teleportasinya tepat. Bukankah anak itu sedang sekarat? Siapa peduli? Karena Dewa Leluhur telah memerintahkan kita untuk melakukannya, kita akan memenuhi tugas kita dan secara pribadi mengantarnya pergi. Baiklah, jangan berebut penghargaan, ayo kita lakukan bersama-sama. Keduanya mencapai kesepahaman diam-diam dan masing-masing menggunakan keterampilan uniknya. Gaya Ling Jueji menghancurkan langit. Tebasan naga tak berbentuk. Kekuatan telapak tangan yang menjulang tinggi. Seberkas cahaya pedang menyerang naga itu. Keduanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan saat ini mereka membombardir Xiao Chen pada saat yang sama. Mati. Kedua lelaki itu menyeringai muram, seakan-akan mereka telah melihat sendiri adegan mengagumkan saat Xiao Chen dihabisi sepenuhnya oleh mereka. Namun,
pada saat kritis, tiba-tiba. Huff! Ledakan. Semburan api hitam tiba-tiba meletus di sekitar Xiao Chen, menelan area di sekitarnya dalam sekejap dengan kekuatan yang tak tertahankan. Jurus pamungkas Ao Jian dan Ao Tian langsung dilahap api hitam dan tidak memberikan efek apapun. Apa? Ao Jian dan Ao Tian sangat ketakutan hingga hampir mati. Mereka segera menggunakan teknik rahasia mereka untuk melarikan diri. Bab 1060. Apa ini? Penjaga Ao Jian Ao Tian terbang tinggi ke angkasa dan menatap area dalam radius 100 mil yang telah berubah menjadi lautan api hitam. Ia ketakutan. Mereka tidak ragu bahwa jika mereka sedikit lebih lambat, mereka akan ditelan oleh api hitam dan tidak akan ada satu tulang pun yang tersisa. Kelihatannya seperti api neraka, tapi bagaimana mungkin orang yang sekarat, tanpa kesadaran diri, melepaskan api sekuat itu? Jadi, bukankah karma sebab akibat itu menjadi bumerang baginya? Ada yang tidak beres. Jangan menyerangnya dengan gegabah. Tunggu dan lihat apa yang terjadi. Keduanya berhenti bergerak dan mulai menonton. Tiba-tiba, api hitam mengembang setelah ledakan itu, dan kemudian mulai menyusut dengan cepat, memadat dalam area seluas 10 kaki yang berpusat pada Xiao Chen. Xiao Chen masih tampak tak sadarkan diri. Api hitam pekat membakar dengan ganas dan segera menenggelamkannya sepenuhnya. Bagaimana dia bisa membakar dirinya sendiri? Kedua pelindung Dharma saling memandang. Xiao Chen sepenuhnya dilalap api. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bagaimana Xiao Chen yang tidak sadarkan diri dapat terhindar dari terbakar sampai mati oleh api hitam yang mengerikan itu. Perlahan-lahan, setelah api membesar hingga intensitas tertentu, api akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda mengecil. Sekitar setengah jam kemudian, api hampir padam, hanya menyisakan percikan hitam dan tanah hangus di tempat kejadian. Sisanya kosong. Di mana orang-orangnya? Kedua penjaga, Ao Jian dan Ao Tian, memperbesar mata mereka dan bergegas untuk menyelidiki secara menyeluruh. Namun, tidak ada apa-apa. Anak itu dibakar menjadi abu. Ya, memang begitu. Api hitam itu pasti manifestasi karma. Anak itu telah dilahap habis dan dibakar menjadi abu. Mengapa aku merasa begitu aneh? Jangan terlalu banyak berpikir, segera laporkan pada Dewa Leluhur. Baiklah, hanya ini yang dapat kita lakukan saat ini. Sambil mengobrol, mereka bersiap untuk kembali ke alam Dewa Pusat. Tetapi pada saat ini, langit tiba-tiba membuka matanya, dan mata Dewa Leluhur muncul lagi. Melihat itu, kedua lelaki itu buru-buru memberi hormat dan menunjuk bekas luka bakar di sekitar mereka dan berkata, Tuan Zushen, anak itu. Ya, aku sudah tahu. Sang Dewa Leluhur menyela mereka dan berkata, juga, indra keilahianku menembus 4 alam abadi, iblis, monster, dan dunia bawah, dan aku tidak dapat menemukan kehadirannya dimanapun. Itu membuktikan dia memang mati. Akhirnya kita memecahkan masalah besar. Kata penjaga sebelah kanan dengan gembira. Dewa Leluhur, apakah Anda masih memiliki kekhawatiran? Tanya pelindung kiri. Kalian berdua, yang satu pergi ke Sekte Meteorit di alam abadi Beiqiong, dan yang satu lagi pergi ke Istana Kaisar Yuan di alam abadi Changyan, dan basmi kedua tempat ini. Perintah Dewa Leluhur. Sekte Meteorit. Istana Kaisar Yuan. Yah, dari pengamatanku, sahabat-sahabat Xiao Chen yang paling berharga ada di dua tempat ini. Jika dia masih hidup, kembali untuk melihat kematian tragis orang yang paling disayanginya akan menjadi pukulan telak. Saya mengerti. Kalau begitu, kita tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan pergi ke negeri Dongeng Beiqiong. Kalau begitu aku akan pergi ke alam abadi Changyan. Setelah keduanya membuat keputusan, mereka berpisah dan terbang menuju target masing-masing dalam sekejap mata. Kenapa kau tidak melakukannya sendiri? Dengan kekuatanmu, menghancurkan Istana Kaisar Yuan dan Sekte Meteorit tidak akan sulit. Pada saat ini, suara Chen Xin terdengar, tetapi dia tidak muncul. Dia tampaknya memiliki hubungan khusus dengan Dewa Leluhur, dan dapat mengikutinya seperti bayangan. Mendengar ini, Dewa Leluhur menggelengkan kepalanya dan berkata, aku menemuimu dalam wujud proyeksi. Kekuatan proyeksi ini kurang dari 1% dari tubuh utamaku, dan aku tidak ingin menghabiskan terlalu banyak. Apakah tubuh aslimu mengalami kesulitan? Tanya Chen Xin. Kurasa begitu, tapi aku bisa menanganinya dengan cepat. Kata Dewa Leluhur dengan acuh tak acuh, lagi pula, aku tidak peduli dengan hidup dan mati beberapa semut. Aku hanya ingin memastikan apakah anak itu benar-benar mati. Sekte Meteorit di alam abadi Beiqiong sejahtera dan damai seperti biasanya hari ini. Tiba-tiba, ledakan. Saya melihat sambaran petir menyambar langit dan jatuh, meledak di tengah negeri Dongeng Beiqiong. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam radius 100 mil runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Semua makhluk hidup tak dapat melarikan diri dari bencana itu. Mereka hancur bahkan tanpa sempat bereaksi. Suara ini segera menggemparkan seluruh alam abadi Beiqiong, dan beberapa kaisar abadi yang relatif dekat terbang untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi? Apa ada yang jatuh tadi? Saya tidak melihatnya dengan jelas, itu tampak seperti kilatan petir. Petir macam apa yang memiliki kekuatan sedemikian besarnya hingga dapat memusnahkan semua kehidupan dalam radius 100 mil? Mengapa aku punya firasat buruk? Perasaan yang menyeramkan. Beberapa kaisar abadi berkumpul bersama untuk berdiskusi, dan perasaan tertekan dan takut yang tak dapat dijelaskan muncul di hati mereka. Cek, kalian benar sekali.
Tiba-tiba, dari reruntuhan, seorang dewa yang diselimuti cahaya menyilaukan melangkah keluar sambil tersenyum dingin. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan menunjuk, lalu cahaya mematikan pun meledak. Engah, engah, engah. 3 kaisar abadi berturut-turut langsung tertusuk oleh cahaya pembunuhan dan mati di tempat. 2 kaisar abadi lainnya begitu ketakutan melihat ini hingga jiwa mereka hampir mati. Ekspresi mereka pucat saat mereka menatap pelindung kiri. Ao Jian, kau. Kau. Jawab aku arahan sekte meteorit dalam 3 tarikan napas, kalau tidak, kau akan mati. Tanya Ao Jian dingin. Itu, di sana. Kata kedua pria itu dengan gemetar, sambil menunjuk ke arah di belakang mereka. Keinginan. Namun sosok Ao Jian melintas dan lewat di antara kedua orang itu. Cek-cek. Kecepatan angin itu tampaknya berubah menjadi pedang paling tajam di dunia, dan ketika pedang yang gagah itu melewati kedua lelaki itu, ia memotong mereka menjadi beberapa bagian. Apakah ini sekte meteorit? Ao Jian tiba di atas sekte meteorit dan mengamati seluruh area dengan indera spiritualnya. Sepertinya ada beberapa karakter yang bagus. Dengan pikirannya, Ao Jian mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan pedang penghancur yang panjangnya 100 kaki langsung mengembun, menghancurkan langit dan matahari. Tebasan Juetian Nisen. Ledakan. Dengan satu tebasan pedang, kekuatan penghancur yang tak tertandingi menyapu seluruh area. Meskipun sekte meteorit memiliki formasi pertahanan, mereka tetap tak mampu menahan kekuatan pedang yang dahsyat. Semua istana runtuh dalam sekejap, dan tak terhitung murid serta tetua sekte yang tewas atau terluka. Siapa? Beberapa aura marah naik ke langit, mengelilingi Ao Jian. Namun, melihat Ao Jian, ia tampak santai dan bahkan ada sedikit sarkasme di matanya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya dalam bahaya. Siapakah kamu dan mengapa kamu menyerang sekte meteorit? Wan Hong melotot padanya. Sekte meteorit adalah hasil jerih payahnya. Ia telah mengalami begitu banyak kemunduran di sepanjang jalan untuk mencapai posisinya saat ini, tetapi ia tidak pernah menyangka sekte itu akan hancur dalam sekejap. Aku Ao Jian, pelindung kiri dewa leluhur. Jawab Ao Jian dengan tenang. Apakah kau dari ras alien ibu kota ilahi? Ekspresi Yan Qingcheng mengeras saat dia berkata dengan dingin, Kaisar Suci dan 6 Raja Surgawimu sudah mati, dan kau masih berani datang ke sini sendirian. Oh, Kaisar Suci Raja Surgawi yang mana? Ao Jian mencibir mendengar ini, dengan level mereka bahkan tidak layak mendapatkan dukunganku. Kaisar Suci dan Raja Surgawi hanyalah pembawa kekuatan Dewa Leluhur. Mereka menerima perintah dari Dewa Leluhur dan menjalankan misi di luar. Namun sebagai penjaga, dia dan Altian memiliki sifat yang sangat berbeda dan akan mengikuti Dewa Leluhur setiap saat. Mereka paling dekat dengan Dewa Leluhur dan telah berada di bawah pengaruhnya selama bertahun-tahun, jadi level kultivasi mereka tidak sebanding dengan orang setengah matang. Bersambung.